Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Rasmuin MPDI selaku dosen mengampu mata kuliah pengembangan materi sejarah kebudayaan Islam dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada perkuliahan pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yaitu agama Islam, dan selalu kita datangkan sampai di hari kiamat. Amin amin amin. Di sini saya selaku materi dari kelompok 6 mata kuliah pengembangan materi sejarah kebudayaan Islam. Di sini kami akan membahas materi mengenai peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India dan Safawi di Persia. Dan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ridwan Effendi dan partner saya Muhammad Bishrul Kafi. Di sini kami akan membahas 4 topik, yaitu mengenai sejarah berdirinya, masa kemajuan, masa kehancuran, dan peninggalan kerajaan. Yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Mughal di India. Daulah Mughal di negeri India mulai berdiri atau terbentuk di sebuah benua pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Setelah seperempat berdirinya Daulah Safawiyah di negara Iran pada tahun 1501 Masehi, dan setelah itu juga Daulah Turki Utsmani sudah masuki 2 abad, dan oleh sebab itu 3 kerajaan itu merupakan kerajaan besar pada masa periode pertengahan, yang dimana itu Daulah Mughal di India yang merupakan dinasti yang paling muda. Tapi juga jauh sebelum itu ekspansi Islam ke India sudah dilakukan pada masa Daulah Umayyah di Syria. Pada saat itu juga ada Al-Khalaki, Syafi'iyah, dan Hambaliyah berkata bahwa ara atau Arya adalah suatu kebolehan dalam mengambil suatu manfaat dari suatu barang yang dipinjamkan kepada seseorang peminjam, dan oleh karena itu kelompok ini merupakan akad ibadah pada saat itu. Misi Mahmud Al-Ghaznawi dalam menaklukkan negara India adalah bertitik fokus pada penghancuran berhala-berhala mereka, karena berhala tersebut sangat-sangat merugikan pada saat itu karena dianggap sebagai Tuhan atau sesembahan. Yang kedua, masa kemajuan. Masa kejayaan atau masa kemajuan Daulah Mughal itu sendiri pada masa pemerintahan Sultan Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Di bawah kendali Sultan Akbar, tidak hanya pada saat itu kemajuan di bidang militer saja, namun juga kemajuannya itu dalam bidang politik. Dan juga ada beberapa bidang lainnya seperti arsitektur, seni budaya, pendidikan, dan keagamaan. Ketika Shah Jahan saat itu memimpin kerajaan untuk memerintahkan dalam pembangunan Taj Mahal yang menjadi bukti otentik kemajuan dalam bidang arsitektur pembangunan, dan pada masa Aurangzeb saat itu pajak atau jizyah dihapuskan, harga bahan-bahan pangan diturunkan, dan korupsi diberantas selama 1,5 abad. Kesultanan Shah atau kerajaan Mughal di India sendiri menjadi suatu negara adikuasa yang dimana dapat menguasai perekonomian dunia pada saat itu dan juga dapat mengalahkan dinasti Qing di Cina dan Eropa Barat. Pada mulanya abad ke-18 sendiri, wilayah kekuasaannya itu membentang dari Bengal di timur ke Kabul dan Sind di barat, dan juga Kashmir di utara lembah Kaveri di selatannya. Pada anak benua India sendiri itu merupakan dinasti yang sangat termuda dan juga sangat produktif dalam menyebarkan Islam ke seluruh wilayah India. Adanya juga prestasi yang sangat mengagumkan karena bahwasanya India berada di golongan masyarakat yang begitu kompleks pada saat itu, mulai dari suku, ras, budaya, dan juga agama pada saat itu juga. Dan pada saat itu juga kawasan India bukan lagi sebagai tempat kelahiran saja, tapi menjadi basis keagamaan, khususnya agama Hindu yang sangat berkembang pesat pada saat itu. Dan juga seiring kemunculan dinasti Islam di India, peradaban Hindu baik tradisi maupun ajarannya menjadi semakin pudar dan luntur meskipun sudah sangat lama berdiri karena masih menuntut ajaran nenek moyang mereka. Dan tak terlepas itu juga ajaran-ajaran baru pada saat itu di Daulah Mughal India sendiri, dan juga ajaran Hindu sangat berkembang pesat di India pada saat itu. Yang ketiga, masa kehancuran. Kurang lebih setengah abad, Daulah Mughal ini berada di sebuah titik yang dimana mengalami fase kemunduran, kerobohan, atau kehancuran setelah dipimpin oleh Aurangzeb,
yang dimana kesuksesan para pendahulu tidak sangat bisa dipertahankan oleh penerusnya sendiri, dan lebih parahnya lagi menjadi ajang perebutan kekuasaan pada saat itu juga. Saya menjadi ajang perebutan Daulah Mughal ini semakin terancam punah dengan ada suatu gerakan separatis pada saat itu juga. Konflik-konflik muncul pada saat itu dengan adanya perebutan kekuasaan pada pusat pemerintahan itu sendiri dapat menyebabkan pengawasan terhadap suatu daerah yang melemah. Dan saat itu pemerintah daerah satu persatu melepaskan loyalitasnya dari suatu pemerintahan bidang pusat, dan parahnya ketika dinasti Mughal di India itu semakin lemah karena negara Inggris mengangkat senjata untuk menjatuhkan dinasti ini. Karenanya negara Inggris memiliki sebuah perusahaan senjata yang sangat banyak dan memiliki sektor pemerintahan yang baik pada saat itu juga. Dengan demikian, berakhirlah dinasti Mughal dan hanya tinggal umat Islam yang tetap berjuang demi mempertahankan eksistensi mereka. Dan pada itu tahun 1895 Masehi, kerajaan Mughal di India mengalami kehancuran dan disebabkan oleh beberapa hal seperti terjadinya suatu stagnasi dalam pendidikan kekuatan militer, sehingga kekuatan militer Inggris di wilayah khususnya pantai tidak dapat dipantau oleh marinir Mughal di India sendiri, dan juga kekuatannya daratnya, serta juga mereka sangat kurang terampil menggunakan senjata-senjata Mughal buatan sendiri. Yang kedua, konflik-konflik agama yang terjadi pada saat itu sangatlah sukar sekali diatasi dan dipertanggungjawabkan oleh para sultan-sultan, yang akibatnya dalam pelaksanaannya itu sendiri melalui sebuah gagasan yang sangat unik, yaitu ide Puritan, dan juga mereka cenderung asketisnya itu sangat terbilang atau terlampau sangat kasar sekali, dan inilah yang menjadi titik kehancuran suatu dinasti atau kerajaan yang dipimpinnya. Dan juga kemerosotan moral atau etika karena sering hidup secara tidak wajar pada manusia yang pada umumnya, karena kebanyakan petinggi negara seperti menteri, presiden, atau dewan itu melakukan tindakan korupsi. Yang terakhir, peninggalan kerajaan. Setelah saya baca beberapa referensi itu, dalam peninggalan kerajaan terdapat beberapa peninggalan sangat banyak. Cuma saya memilih 3 peninggalan karena menurut saya ini mayoritas itu lebih terkenal di India. Yang pertama, Benteng Agra, atau juga bisa disebut sebagai Agra Fort, yang dimana terbentang selebar dan seluas 94 hektar, yang dimana terletak sejajar dengan Sungai Yamuna dan 2 km barat laut dari Taj Mahal, dan berada tepatnya di kota Agra, Utara Pradesh. Sultan Akbar sendiri melakukan sebuah renovasian besar-besaran pada benteng Agra ini, dan juga dikatakan sebagai ibu kota kerajaan di daerah Mughal, dan juga dapat menjadikan benteng ini sebagai tempat kediaman para kaisar dinasti Mughal. Yang kedua, Benteng Merah, atau sebuah tempat kompleks yang dimana pada benteng itu berdiri atau terbentuk pada abad ke-17 Masehi, yang disusun dan juga dibangun atas perintah penguasa atau pimpinan kerajaan Mughal di India, yaitu Shah Jahan. Sejarah juga bercerita dalam mencatat bahwasanya Benteng Merah ini dapat difungsikan sebagai tempat pelatihan para militer atau angkatan perang kolonial Inggris pada saat itu, dan dinamakan Benteng Merah karena proses pembuatannya tersebut dari batu-batu yang berwarna merah yang melingkupi kedelapan sisinya, dan dengan panjang 2,5 km dan tinggi sekitar 16 sampai dengan 33 meter. Yang ketiga, Taj Mahal. Taj Mahal ini dibangun sebenarnya untuk menghormati istri penguasa dinasti Mughal pada saat itu. Secara sekilas, bangunan ini memang tampak seperti sebuah masjid besar dan mewah, dan lengkap dengan kubah putih yang sangat besar. Dan pada intinya, Taj Mahal ini ada sebuah pemakaman yang dibangun sebagai bentuk penghormatan istri dari Kaisar Shah Jahan. Taj Mahal itu sendiri dibangun dengan membutuhkan waktu yang sangat relatif lama, tidak sedikit, itu sekitar 22 tahun untuk membangunnya. Bangunan ini dengan luas mencapai 42 hektar dan dilengkapi dengan kubah yang sangat besar setinggi 73 meter, dikelilingi oleh 4 kubah kecil di sekitarnya. Sedangkan bagian makam dilapisi dengan marmer putih serta dengan tulisan kaligrafi Arab, dan juga ada 28 jenis batu untuk membuat sebuah desain seperti bunga yang sangat indah. Dan juga diperlukan atau dibutuhkan pekerja sekitar 20.000 untuk menghasilkan bangunan yang sangat indah ini. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya. Kepada beliau, saya persilakan. Baik, selanjutnya sejarah berdirinya Daulah
Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berdiri sejak tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Ketika itu, kerajaan Safawi berdiri pada saat kerajaan Utsmani di Turki sudah mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Safawi ini berasal dari sebuah gerakan tarekot yang berdiri di Ardabil, yakni sebuah kota yang terletak di Azerbaijan, atau bisa dikatakan juga wilayah Rusia yang diberi nama Tarekot Safawiyah. Nama Safawiyah sendiri diambil dari sebuah nama pendirinya Syekh Ishaq Safiuddin atau lebih dikenal dengan Safi al-Din, yaitu pada 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi sebuah gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kejayaan. Baik, selanjutnya masa kemajuan Daulah Safawi di Persia. Yang pertama ada di bidang politik. Keadaan politik pada masa Safawi mulai bangkit kembali setelah Abbas naik tahta. Ia memerintah dari tahun 1587 sampai 1629 Masehi, dan ia menata administrasi negara dengan cara yang lebih baik. Reformasi politik yang dilakukan oleh Abbas tersebut berhasil membuat kerajaan Safawi kuat kembali. Setelah itu, Abbas mulai memusatkan perhatiannya merebut kembali wilayah-wilayah kekuasaannya yang hilang. Lalu yang kedua ada di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kerajaan Safawi memiliki keunggulan, baik dalam pertanian, perdagangan, maupun perindustrian. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi. Lebih-lebih setelah kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang bisa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Yang ketiga, ada bidang ilmu pengetahuan atau bisa disebut iptek. Sejarah bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang beradaban tinggi dan pecinta ilmu pengetahuan. Maka di mana saja mereka berkuasa, di situ didapatkan perkembangan ilmu pengetahuan, tidak terkecuali Daulah Safawiyah. Maka tidak mengherankan jika tradisi keilmuan ikut berkembang pada masa daulah ini. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat ada bidang seni dan pembangunan fisik. Setelah tercipta stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan dalam pemerintahan Sultan Abbas, maka ia dapat mengalihkan perhatiannya pada bidang lain. Sultan telah menjadikan kota Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Kemajuan bidang seni arsitektur ditandai dengan hadirnya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. Yang kelima ada bidang keagamaan. Pada masa Abbas, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti masa khalifah-khalifah sebelumnya yang senantiasa memaksakan agar Syiah menjadi agama negara. Tetapi ia menanamkan sikap toleransi. Politik keagamaan beliau ditanamkan paham toleransi atau lapang dada yang amat besar. Yang keenam ada bidang sosial dan budaya. Kerajaan Safawi juga menjalani hubungan diplomasi dengan berbagai kerajaan di sekitarnya, seperti dengan Turki, Utsmani, Mughal, Termai, dan Rusia. Hubungan ini membawa perdamaian dan keharmonisan. Kondisi sosial dan kebudayaan Persia berkembang sangat pesat. Lalu ada masa kehancuran Daulah Safawi di Persia. Sepeninggalan Abbas, Daulah Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 sultan, yaitu Safi Mirza, Abbas, Sulaiman, dan Husain, Tahmas, dan juga Abbas ketiga. Pada masa sultan tersebut, Daulah Safawiyah mengalami kemunduran yang membawa kepada
kehancurannya, seperti Shafi'i Mirza adalah pemimpin yang lemah dan sangat kejam kepada pembesaran kerajaan, sehingga pemerintahannya menurun secara drastis. Kota Kandahar sekarang termasuk wilayah Afghanistan. Lepas dari kekuasaan Daulah Safawiyah direbut oleh Daulah Mughal yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Shah Jihan tidak dapat dipertahankannya. Sementara itu Abbas adalah sultan yang suka minum minuman keras sehingga jatuh sakit dan meninggal dunia. Sulaiman juga seorang pemabuk dan bertindak kejam kepada para pembesar daulahnya yang dicurigainya. Lain halnya dengan Husain, pengganti Sulaiman. Ia seorang yang alim tetapi memberikan kekuasaan yang besar dan dominan kepada para ulama Syiah yang sering memaksakan faham Syiah kepada para penduduknya yang beraliran Sunni, sehingga timbul kemarahan golongan Sunni Afghanistan. Mereka berontak dan berhasil mengakhiri kekuasaan Daulah Safawiyah. Lalu ada peninggalan kerajaan Daulah Safawi di Persia. 1. Maidan Imam, peninggalan bangunan monumental dari masa kejayaan kerajaan Safawi di Isfahan bisa disaksikan di Maidan Imam, sebuah kompleks seluas 500 kali 160 meter persegi. Maidan Imam menjadi simbol utama pemerintahan dinasti Safawi. Kini kompleks Maidan Imam menjadi tujuan wisata utama para pelancong dunia. Lapangan megah ini dikelilingi tembok memanjang pada keempat sisinya. Lalu yang kedua ada Masjid Shah. Masjid yang mulai dibangun pada 1611 Masehi itu terletak di sisi selatan kompleks Maidan Imam. Keberadaan bangunan masjid ini sebagai simbol penguasa kerajaan Safawi. Karenanya masjid ini kemudian disebut Masjid Shah sebutan untuk penguasa monarki di Persia. Pembangunan masjid ini hingga masa Shah Safi pada tahun 1629 sampai 1642 Masehi. Pengganti Shah Abbas belum selesai. Bagian kubah masjid baru selesai dibangun pada 1638. Yang ketiga ada Masjid Syekh Lutfallah. Masjid Syekh Lutfallah yang berada di sisi timur kompleks Maidan Imam tidak besar jika dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya, namun bangunan indah dan unik bila dibandingkan dengan masjid lain sezamannya. Berdasarkan prasasti yang terdapat pada portal atau pintu gerbang utama masjid, tertulis bahwa Masjid Syekh Lutfallah mulai dibangun pada 1012 Hijriah atau sekitar 1603 sampai 1600 Masehi. Nama pelukis kaligrafi Ali Riza Al-Abbasi yang kemudian membuat kaligrafi Masjid Shah juga tertera dalam tulisan prasasti tersebut. Lalu yang keempat ada Istana Al-Kabu. Istana Al-Kabu merupakan tempat tinggal para amir kerajaan Safawi waktu itu. Dilihat dari kejauhan, bangunan istana ini tampak berwarna biru keemasan. Bagian dinding istana dihiasi keramik ubin biru kehijauan dan pernik keemasan. Prasasti-prasasti besar serta desain geometri dan flora tumbuhan. Istana ini juga menjadi akses masuk ke taman kerajaan seluas 7 hektar yang terdiri dari lapangan kebun tanaman dan pavilion. Di belakang taman istana terdapat area khusus bagi sang syah, istrinya, dan para anggota keluarga kerajaan lainnya. Lalu yang kelima ada Jembatan Kaju. Jembatan Kaju adalah salah satu jembatan yang paling terkenal di Isfahan. Jembatan itu dibangun pada masa Shah Abbas. Jembatan ini sempat rusak dan kemudian dibangun kembali oleh Shah Abbas II. Jembatan Kaju mempunyai luas 23 meter persegi dengan panjang 105 meter dan lebar 14 meter. Seluruh yang melewati jembatan selebar 7,5 meter. Terbuat dari batu bata dengan ukuran 21 untuk saluran yang kecil dan 26 untuk saluran yang besar. Jembatan ini juga berfungsi sebagai bendungan dan pintu air di bawah
lengkungan. Ketika pintu ditutup, tinggi muka air di belakang jembatan dinaikkan untuk mengairi teman-teman di sepanjang Sungai Zayante. Baik, sekian untuk presentasi kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, bisa kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.